Beberapa saat kemudian, puluhan buku keterampilan yang berasal dari ruang harta Celestial Sekte semuanya didaur ulang oleh Suke. Kisi penyimpanan simpanannya juga sebagian besar dibersihkan. Selanjutnya, putaran daur ulang ini juga menyebabkan beberapa perubahan pada informasi karakternya. Tuan rumah, Suke. Tahap kultivasi, Foundation Building tahap 1, kemajuan kecil. Poin pengalaman, 600/2000. Acting Tough Points, 15 poin. Jalur keterampilan, tingkat pemula. Kemampuan, kemajuan 0,1%, kontrol hingga bentuk pertama. Essence, skill, 530 poin. Kelas pekerjaan, tidak ada. Posisi, Consort Prince of the Wilderness is, Fire Country. Pesan deskripsi tambahan, Essence telah ditambahkan. Sejumlah buku keterampilan semuanya telah dikonversi menjadi 530 poin skill Essence tetapi Suke tidak tahu apakah jumlah ini dianggap besar atau kecil. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sejenak, ia mengoperasikan sistem dan menggunakan skill Essence senilai 10 poin pada Soaring Dragon 9 Transformations. Pada saat yang sama, pesan sistem muncul di kepalanya. Ding! Mengkonsumsi 10 poin skill Essence. Soaring Dragon 9 Transformations naik peringkat dengan sukses. Kemajuan saat ini, 10%. Petik 2. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah karena berhasil mencapai bentuk kedua Soaring Dragon 9 Transformations. Wow! Dang! 10 skill essence points mampu meningkatkan kemajuan hingga 10%? Itu segera meningkatkan Soaring Dragon 9 Transformations ke bentuk kedua. Mengutuk, aku mendapat untung besar saat ini. Hati Suke dipenuhi dengan sukacita. Pada saat ini, dia menggunakan 90 poin skill essence lain pada Soaring Dragon 9 Transformations. Ding! Mengkonsumsi 90 poin skill essence. Soaring Dragon 9 Transformations naik peringkat dengan sukses. Kemajuan saat ini, 100%. Petik 2. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah karena berhasil menguasai Soaring Dragon 9 Transformations. Ke-9 formulir sekarang dapat dikontrol. Hong! Suke sejenak merasakan isi perutnya meletus dan membuncit seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melarikan diri dari tubuhnya. Setelah itu, dia samar-samar bisa mendengar desisan naga, sepertinya dari dalam tubuhnya. Suke membuka matanya lebar-lebar dan dengan cepat memusatkan perhatiannya mendengarkan suara. Namun, semuanya tampak kembali normal. Dia tidak merasakan perbedaan dan suara desis naga juga berhenti. Sebuah ilusi. Suke mengerutkan kening karena curiga. Dong, dong. Pintu kayu kecil itu sedang mengetuk, mengikuti derit dan dorongan pelan pada pintu. Mengabaikan istirahatnya, dia berkata dengan panik, Brother Suke, kamu harus pergi dengan cepat. Suke terkejut, apa yang terjadi? Xiao Rou dengan cemas memperingatkan, kakak laki-laki Da Zuang baru saja kembali dari kota dan mengatakan bahwa banyak makhluk abadi sedang memegang gambar-gambar kamu. Sepertinya kamu dicari oleh mereka. Dalam perjalanannya, ia menyaksikan warga desa Punggung Air mengungkapkan rahasia kamu kepada mereka. Kepala telah memerintahkan aku untuk memberitahu kamu untuk meninggalkan kota sebelum terlambat. Petik 2. Aku ingin. Persetan, itu pasti orang-orang dari Sekte Surgawi. Sueke langsung geram. Datang ke dunia ini, dia pasti telah menyinggung orang-orang dari Sekte Surgawi. Selain itu, dia mengosongkan harta mereka dengan aman. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Brother Suke, kamu harus pergi dengan cepat. Mereka yang abadi memiliki kemampuan untuk terbang dan mereka akan tiba di sini dalam waktu singkat. Xiao Rou mendesak dengan cemas sambil membantunya menyiapkan barang-barangnya. Suke dengan cepat memegangi tangan mungilnya dan menggelengkan kepalanya. Xiao Rou, aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi ketika mereka yang abadi mulai menginterogasi kalian semua? Tidak apa-apa, kepala itu mengatakan bahwa makhluk-makhluk abadi itu tidak akan melakukan itu. Selain itu, semua orang sudah pergi ke ruang bawah tanah untuk bersembunyi. Ikuti aku. Xiao Rou selesai dan segera meraih tangan Suke saat mereka berlari keluar. Suke sedikit mengernyit dan mengikutinya menuju sebuah pondok kecil di dekat ujung desa. Pondok sudah tua dan rusak. Setelah masuk, Suke bisa mencium bau udara berjamur seolah-olah itu telah kosong selama bertahun-tahun. Xiao Rou lalu berjalan menuju kabinet. Seolah-olah dia sangat akrab dengan itu, dia membukanya dan jalan menuju lorong bawah tanah terungkap. Suke membeku dan tidak bisa percaya bahwa ada hal-hal seperti itu di desa kecil ini. Gudang bawah tanah ini digali oleh semua orang untuk menghindari makhluk abadi mengambil salah satu dari kita. Jalan ini mengarah ke kaki gunung. Kakak laki-laki Da Zuang dan orang-orangnya semua ada di dalam. Ikuti aku. Xiao Rou memegang tangan Suke sambil menjelaskan saat mereka berdua masuk. Setelah mendengar dia mengatakan bahwa semua warga desa ada di dalam, dia tidak keberatan dan mengikuti petunjuknya. Meskipun lusuh digali, lorong bawah tanah tampak kokoh dan luas.
Setelah beberapa berjalan, mereka muncul di depan orang banyak. Lebih dari 10 penduduk desa bersembunyi di dalam. Setelah melihat Suke, semua orang dengan harmonis menyapa dengan hormat, "Salam abadi." Suke tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jumlah orang tidak benar. Di mana yang lainnya? Kenapa mereka tidak ada di sini? Dia bertanya dengan cemas. Xiao Rou kemudian menjelaskan, kepala desa dan orang-orang lain menjaga bagian luar. Para pembudidaya abadi akan curiga jika tidak ada orang sama sekali. Brother Suke, silakan pergi dengan cepat. Jangan kembali lagi. Petik 2. Tidak mungkin, aku benar-benar tidak akan pergi. Suke berseru di tempat. Dia tahu bahwa jika dia pergi, penduduk desa yang tidak bersalah pasti akan menjadi sasaran interogasi. Xiao Rou panik, dengarkan aku. Jika kamu tidak pergi, mereka akan membunuhmu. Ya, abadi. Ketika kami pergi ke kota, kami melihat poster-poster orang-orang yang kamu cari itu. Ditulis bahwa jika ada yang melihatmu, mereka diizinkan untuk membunuhmu di tempat. Mereka hanya meminta mayatmu dibawa ke sekte surgawi. Da Zuwang memperingatkan. Penduduk desa lainnya juga terus-menerus memperingatkan Suke untuk segera pergi. Tidak terpengaruh, Suke merasa bahwa dengan pengetahuannya tentang sistem dan keberhasilannya mengasah transformasi 9 naga melonjak ke puncaknya, jika ia mengaktifkan bentuk ke-9-nya, bahkan pembudidaya panggung bantalan inti tidak akan memiliki kesempatan dan akan dibantai olehnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika wanita tua dari sekte surgawi muncul. Jika itu masalahnya, dia tidak akan punya pilihan selain menggunakan lambang ilahi escape pemula terakhir dan membawa semua orang menjauh dari medan perang. Bang! Kali ini, suara keras datang dari luar dan Suke bisa merasakan gelombang getaran besar di bawah kakinya. Sepertinya ada tanah longsor di luar. Setelah ini, apa yang tampak seperti omelan marah bisa terdengar dari luar, sungguh kurang ajar. Di mana dia? Kamu sebaiknya cepat-cepat menyerahkannya. Wajah para penduduk desa di ruang bawah tanah berbalik. Tidak bagus, semua yang abadi datang. Bahkan Xiao Rou tampak bingung ketika dia berbalik ke arah Suke. Brother Suke, cepat dan lari. Jika kamu tidak pergi sekarang, mungkin tidak ada kesempatan lain. Itu benar, Xiao Rou benar. Kamu harus pergi dengan cepat dan berhenti menundanya. Immortal Elder, tolong pergi. Kita bisa berpegangan pada mereka. Itu benar, mereka bukan masalah besar. Kita semua bisa melawan dan melawan mereka. Semua orang mulai mendesaknya dengan cemas. Jantung Suke berdetak kencang. Penduduk desa yang berpikiran sederhana ini tidak berpikir untuk menjualnya dan mengkhianatinya ketika krisis melanda. Sebagai gantinya, mereka rela mempertaruhkan hidup mereka untuknya melarikan diri. Pada titik krusial seperti itu, jika dia dengan rakus dan egois melarikan diri, apakah dia masih dianggap laki-laki? Ledakan. Suara keras lainnya terdengar, menyebabkan seluruh gudang bawah tanah bergetar. Rasanya seakan seluruh gudang bawah tanah bisa runtuh kapan saja ketika serpihan-serpihan lepas dan jatuh ke tanah. Suara juga bisa terdengar dari luar. Kalian semua serangga, kalian memiliki keberanian. Kalian semua hanyalah manusia biasa, namun kamu berani melindungi dan menyembunyikan orang yang kita cari? Setelah teriakan itu, permohonan dari penduduk desa di luar bisa terdengar dari dalam ruang bawah tanah. Tetua abadi, tolong luang kami. Kami benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Ya, Tetua abadi, begitu kita bangun, kita belum melihatnya. Dia sudah pergi dari sini. Maka kamu hanya harus menyalahkan nasib burukmu. Bunuh mereka semua. Elder abadi, tolong lepaskan kami. Tidak. Kepala desa. Segera setelah itu, tangisan penderitaan yang menyakitkan melayang ke ruang bawah tanah. Keparat, penggarap, kultivasi saudari kamu. Bagaimana mungkin kamu tega membunuh penduduk desa yang tidak bersalah dan sederhana ini? Aku akan bertarung dengan kalian dan membunuhmu untuk membayar nyawa yang telah kamu ambil. Suke mengepalkan tangannya, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Dia benar-benar kesal. Dia berbalik segera sebelum berlari ke atas. Kakak Suke, kamu tidak bisa pergi. Xiao Rou dan penduduk desa lainnya tidak dapat bereaksi pada waktunya untuk menahannya dan sudah terlambat. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Xiao Rou menggigit bibirnya sebelum mengejarnya juga. Xiao Rou, apa yang kamu lakukan? Da Zuang dan penduduk desa lainnya tidak dapat bereaksi pada waktunya untuk menahannya juga. Mereka mengeluarkan teriakan terkejut pada reaksinya sebelum memutuskan untuk mengejarnya juga. Suke hampir gila, matanya merah ketika dia berlari mengejar para dewa di atas. Ledakan, suara nyaring terdengar. Lemari yang digunakan sebagai pintu masuk pecah menjadi pecahan saat Suke menerobos masuk seperti binatang buas saat ia melaju ke arah pintu masuk desa. Adegan yang menyambut matanya adalah adegan pembantaian yang kejam. Beberapa penduduk desa jatuh dan berbaring tak bergerak di genangan darah mereka sendiri.
Bahkan dalam kematian, mereka tetap terlihat ketakutan. Banyak penduduk desa berlutut, semuanya bersujud dan memohon untuk hidup mereka. Selusin pembudidaya mengambang di atas pedang terbang mereka. Tangan mereka berada di belakang punggung mereka ketika mereka berdiri tegak dan menyaksikan pemandangan di bawah dengan dingin. Pada titik ini, beberapa semburan unsur api Ki bergabung bersama untuk membentuk pedang besar dan akan turun ke desa berlutut yang memohon untuk hidup mereka. Hentikan sekarang juga! Suke meledak dengan marah saat dia bergegas menuju penduduk desa. Dalam detik-detik yang menentukan antara hidup dan mati, dia berdiri di depan mereka. Bam! Dia tiba di saat yang tepat untuk mengambil pukulan dari pedang berapi-api ketika dia menderita luka parah, tetapi dia telah menyelamatkan nyawa penduduk desa. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan menodai tanah. Kakak Suke, Elder Abadi Su. Semua penduduk desa terkejut, bahkan orang-orang yang mengejar Xiao Rou, Da Zuang dan yang lainnya. Hanya melihat keberanian dan sifat tidak mementingkan diri dari Suke menyebabkan mata mereka berkaca-kaca. Selama ini, penduduk desa ini selalu merasa seperti semut belaka sebelum abadi. Semua orang tahu bahwa hanya satu jentikan jari mereka sudah cukup untuk melihat mereka terjepit sampai mati. Namun Suke rela mengorbankan hidupnya untuk memastikan keselamatan mereka. Dia bergegas keluar untuk menghentikan seni sihir abadi mereka dan menyelamatkan orang-orang desa mereka sendiri. Tindakan tanpa pamrih ini sangat menyentuh hati penduduk desa. Disentuh dan kesedihan melihat penduduk desa mereka yang telah jatuh berkumpul bersama dan membentuk air mata yang mengalir di wajah mereka. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin sulit bertindak. Sistem berbunyi di kepalanya. Suke tampaknya tidak peduli dengan poin-poin ketika dia mengangkat kepalanya dan memelototi sekelompok dewa mengambang. Dewa budidaya berkedip beberapa kali sebelum mengenali Suke. Semuanya serentak tertawa dingin. Haha, sepertinya kura-kura telah memutuskan untuk keluar dari cangkangnya. Petik 2. Jika kamu keluar lebih awal, semua manusia ini tidak harus mati. Meskipun kami tidak tahu banyak tentang sejarahmu, kami telah mendengar bahwa kamu menjarah harta milik Sekte Surgawi. Kami baru saja menerima perintah untuk membunuhmu. Sepertinya kamu seharusnya tidak berpikir untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini. Semua harta dan barang yang kamu curi sekarang milik kami. Keke, tapi kami tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu akan cukup tanpa pamrih untuk menyerahkan hidupmu untuk rakyat jelata bodoh ini. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu bodoh atau bodoh dan bodoh. Hahaha, Dewa Abadi yang tangannya diwarnai dengan darah penduduk desa yang tidak bersalah, mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka bertengger tinggi di atas saat mereka tertawa mengejek Suke. Mereka mengambil Suke untuk semut di bawah kaki mereka. Yang dibutuhkan hanyalah menginjaknya dengan lembut untuk menghancurkan dan membunuhnya. Pada titik ini, Suke meluruskan dirinya saat dia mengangkat kepalanya untuk menatap tajam para dewa di atas. Di masa lalu, aku selalu menikmati akting yang tangguh. Suke tiba-tiba berbicara, menyela tawa mereka. Meskipun nadanya polos, ia memiliki semacam kekuatan dan kekuatan untuk itu ketika suaranya bergema di seluruh negeri. Para dewa di udara semua berhenti ketika mereka saling memandang, bingung. Tak satu pun dari mereka yang bisa mengerti maksudnya. Semua penduduk desa memandang Suke dengan rasa ingin tahu juga, hati mereka mengepal ketakutan. Dengan telapak tangannya di lantai, Suke berdiri secara bertahap. Luka yang ia alami sebelumnya sudah mulai pulih dari opsi penyembuhan sistem. Senyum muncul dari sudut mulutnya seolah dia tertawa sendiri. Dia kemudian terus berbicara, senang rasanya bisa bertindak keras. Namun, aku tahu bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan. Hari ini, aku bisa melarikan diri dan menyelamatkan hidupku sendiri. Tapi aku tidak melakukannya. Aku memilih untuk tetap berdiri dan membela mereka. Karena aku tahu, terkadang, ketangguhan tidak harus dipalsukan. Bahkan jika aku harus memaksakan diriku untuk tampil tangguh, aku tahu bahwa aku harus mencurahkan seluruh energi dan kekuatanku untuk melindungi dan mempertahankan mereka. Aku tahu bahwa aku bukan orang yang baik, tetapi aku tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Tapi kamu orang-orang, Suke mengangkat kepalanya ketika pupil hitamnya melebar sebelum dia berteriak, kalian dianggap anjing penggarap abadi. Kamu dengan ceroboh menyerang dan membunuh orang tak berdosa dengan teknik budidaya sampahmu? Baik, hari ini tidak ada dari kalian yang bermimpi untuk keluar dari di sini hidup-hidup. Petik 2. Ledakan. Segera setelah kata terakhirnya diucapkan, Suke meledak dalam sinar cahaya biru saat dia menembak ke arah langit. Mengaum, suara naga yang meraung muncul dari dalam tubuhnya, mengguncang keempat sudut tanah saat langit berubah warna. Sinar cahaya biru menyerbu ke langit sebelum berubah menjadi 9 naga saat mereka berputar dan menari di sekitar satu sama lain. Semua makhluk abadi di sekitar terkejut. Apa yang terjadi? Keterampilan apa ini? Itu benar-benar mampu menciptakan gelombang seperti itu.
Mungkinkah itu mantra abadi kuno yang dia buat? Pasti, hanya mantra abadi kuno yang akan memiliki efek menghancurkan bumi. Pesan yang dikirim oleh Sekte Surgawi mengatakan bahwa tingkat kultivasi orang ini hanya pada tingkat ke-10 dari tahap penyulingan Ki. Siapa yang akan mengira bahwa dia akan maju begitu cepat ke tingkat pertama dari tahap pembangunan yayasan? Dia harus punya beberapa barang berharga lainnya untuknya. Petik 2. Bunuh dia dan dapatkan teknik dan harta karunnya. Mati. Segera setelah itu, semua pembudidaya abadi memiliki cahaya di mata mereka ketika mereka mendambakan harta miliknya dengan rakus. Menginjak pedang terbang mereka berubah menjadi sinar lampu prismatik dan menyerbu menuju Suke. Mantra abadi kuno, godaannya terlalu besar. Kamu mencari kematian? Suke berdiri di tempat yang sama saat dia mengaum. Dia melengkungkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan dan bergegas menuju keabadian pertama. Melonjak 9 naga transformasi, bentuk pertama. Ledakan. Seketika, seekor naga muncul dari antara 9 naga dan berlari menuju Suke. Itu kemudian melingkarkan dirinya di kepalanya sebelum beristirahat di pundaknya. Bam! Tinju Suke terhubung dengan pedang terbang abadi-abadi, menyebabkannya bergetar hebat. Pada saat yang sama, dia dikirim kembali beberapa langkah dan makhluk abadi yang menunggang pedang tampaknya tetap tidak terpengaruh. Hehe, kamu sepertinya melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hanya seorang foundation building abadi-abadi tingkat pertama yang berani melawan abadi core bearing stage. Kultivator mengeluarkan dengusan saat ia melanjutkan untuk membunuh Suke. Core bearing stage, ya? Tentu. Suke tertawa dingin saat tatapannya berubah dingin. Dia memanggil semua elemen dari 5 akar spiritualnya dan mengarahkannya ke keterampilan transformasi 9 naga melonjak. Mengepalkan tinjunya sekali lagi, dia menyerbu ke arah pembudidaya. Soaring Dragon 9 Transformations, bentuk kedua, pergi. Bentuk ketiga, bentuk keempat, bentuk kelima, bentuk ke-9, pergi. Dalam sekejap itu, 9 naga berputar-putar di sekitar kepala Suke tetapi tidak bersandar di pundaknya. 9 naga menyatu bersama untuk membentuk naga raksasa dan melilit Suke. Dia kemudian berlari menuju kultivator tertentu dan sepertinya seekor naga besar turun ke langit untuk membantunya. Aura kekuatan dan wibawa tampaknya dipancarkan dari surga saat menyelubungi seluruh area dengan kehadirannya. Ini, bagaimana mungkin? Wajah kultivator abadi itu berubah pucat saat dia bisa merasakan getaran meletus dari kekuatan keterampilannya. Rasa takut yang intens membanjiri dan melumpuhkannya. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk itu. Suke tampaknya telah berubah menjadi naga besar dan tinjunya menyerupai kepala naga raksasa karena terhubung dengan tubuhnya tepat di dadanya. Ledakan. Kultivator yang tertabrak itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak kesakitan saat ia hancur menjadi abu dan debu secara instan dan tidak ada satupun tulang yang tersisa. Semuanya menjadi sunyi dan hening. Kesunyian itu terjatuh karena semua orang takut akan akalnya dan tetap diam. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena menundukkan dan membunuh seorang kultivator di tahap bantalan inti. Hadiahnya adalah 10.000 poin pengalaman. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 10 poin sulit bertindak. Sistem terdengar di kepalanya. Tatapan Suke menyapu sekelilingnya dengan menyeramkan. Pandangannya tertuju pada beberapa pembudidaya terdekat yang menagih tepat padanya sebelum dia membunuh pembudidaya pertama. Tetapi seluruh kelompok mereka ketakutan dan berhenti di tengah jalan. Seorang kultivator core bearing stage yang menakjubkan adalah, apakah benar-benar dikalahkan oleh satu pukulan dan dikalahkan menjadi debu? Keparat, orang ini, apakah dia benar-benar seorang kultivator pembangun yayasan tingkat pertama? Para bajingan dari Sekte Surgawi bahkan mengatakan bahwa dia masih dalam tahap penyulingan Ki tetapi dia sudah hampir mencapai fondasi penuh Golden Core Stage. Bagaimana kita bisa berharap untuk mengalahkannya? Cepat dan lari! Ayo kembali dan beritahu anggota sekte kami. Kami akan membiarkan para sesepuh sekte datang dan melepas kepalanya. Seketika, pembudidaya yang tersisa bertindak seperti bayi yang masih menghisap susu dari ibu mereka ketika mereka menendang pedang terbang mereka untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Suke mengungkapkan senyum dingin, aku sudah mengatakan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lolos hidup-hidup. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, untuk pembelian. 10 poin sulit bertindak telah dikurangi. Tritosat Volt Lightning Strike, mengambil kekuatan Castor untuk efektivitas maksimum, keterampilan tingkat rendah dari kelas bumi. Total 3 eksekusi, Thunder Dash, Thunder Dodge, dan Lightning Haste.